langsung melancarkan serangan balasan ke Israel menggunakan 100 pesawat tak berawak pada Jumat 13 Juni. Menanggapi serangan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melarikan diri. Tak hanya itu, warga Israel pun telah mencari tempat aman dari serangan balasan Iran. Apakah ini yang saya maksud, topik besar Israel menyerang Iran dan sebaliknya saling serang, itu akan merupakan topik besar awal atau ujung pangkal akan terjadinya perang dunia ketiga. Wani-wani ini menungsa pada rebutan tanah. Kapan kowe guni gawe? Kapan kowe guni tuku? Ngitung paweling kaki Sabto palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wilayah yang jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Makin riuh dunia ini kelihatannya. Saya mendengar itu saja, kalau istilah Banyumas itu sampai wadah. Wadah itu ya rebutan kekuasaan, rebutan wilayah, kayak Aceh saja sekarang sedang polemik ya dengan Sumatera Utara apa itu. Mengenai 4 pulau yang konon ceritanya ditemukan oleh Abu Dhabi ada penelitian yang menyatakan di situ sumber gas terbesar Laksana Aru. Aru itu dulu ya gas di Aceh yang konon ceritanya hanya diraup oleh pemerintahan pusat Republik Indonesia masa Bung Karno dulu. Nah, saya itu melihatnya, mendengarnya, kelihatannya kayak sangat riuh ya. Sangat riuh dalam artian bagaimana kita itu akan bisa menggapai kehidupan yang damai, yang tentram, yang sejahtera, manakala manusia itu topiknya sekarang itu hanya berebut sandang pangan. Artinya saya mengatakan di sini menungsa sekarang, manusia sekarang itu ya taunya hanya nyandang bagus, mangan enak, seneng-seneng, ya kalah oleh sorot mewah. Apapun alasannya, baik yang berbicara mengenai keimanan, baik yang berbicara demi untuk rakyat, ini kan kalau agama juga ya dalam tausiah atau dalam dakwah-dakwahnya juga untuk umat. Pemerintah juga kata-katanya demi rakyat. Ini kan sama-sama kelihatannya manis banget lah. Manis banget dalam berkata-kata, manis banget dalam mengambil judul untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat. Ini kan kelihatannya kayak ya, koyo yo kalau istilah Jawa. Nah, namun kasus nyatanya sekarang ya hampir tidak ada ujung pangkalnya. Artinya ujung pangkal itu hampir tidak ada yang bisa mewujudkan apa
yang dikatakan oleh, mohon maaf, ulamanya, oleh, mohon maaf, pejabatnya. Ini nyaris tidak ada ujung pangkalnya. Artinya tidak pernah terbukti lah masyarakat damai, tentram, sejahtera, umpamanya setelah memeluk agama Islam. Umpamanya nanti negeri ini akan mawadah, warohmah gitu umpamanya. Baldatun toyibatun walubul kufur katanya gitu loh. Mohon maaf kalau saya keliru karena saya nggak membidang itu. Lah, ini kapan akan terwujud yang demikian? Maksudnya gemah ripah lo jinawi kerto toto tur raharjo. Umpamanya kayak Pak Prabowo ya, saya demi masyarakat, demi apa? Demi Tuhan. Nah, ya karena sumpah kan demi Tuhan, sumpah jabatan. Ya kasus nyatanya sampai sekarang satu program yang saya dengar dulu itu makan gratis saja, masih ya ketimpangan di sana sini lah, intinya belum bisa berjalan secara maksimal. Dan bahkan saya mendengar itu ada yang gulung tikar karena salah satu catering mengambil kontrak untuk bisa mensuplai itu, nyatanya juga bukan tidak dibayar, tapi belum dibayar hingga kehabisan modal dan lalu gulung tikar. Ini ada sebuah berita yang demikian lah. Jadi kelihatannya itu sangat riuh, sangat tidak pantas itu sebenarnya kalau kesadaran tingkat tinggi baik pada ulamanya, baik pada umaronya, baik pada rakyatnya, artinya saling bisa menimbang rasa. Andai kata catering itu tidak dibayar 1 minggu, apalagi 1 bulan, kelihatannya ya program tidak bisa berjalan lah. Lalu semestinya kayak pemerintah, manakala belum siap finansial, ya jangan dulu memberikan job-job kepada masyarakat gitu loh. Lah ini sebuah hal yang patut menjadi introspeksi lah, artinya introspeksi kepada diri kita masing-masing, baik pejabatnya, baik rakyatnya, baik ulamanya, bahwasanya kita itu omong sekecap laku setepak itu tidak mudah dalam mempertanggungjawabkan. Artinya tidak mudah dalam merealisasikan lah. Ini penting kita hayati kembali, artinya bahwasanya kita ini adalah keturunan bangsa yang besar, bangsa yang berjiwa luhur, bangsa yang mengenal kata-kata wika-wiku sabdo pendito ratu. Sekecap tan kena malelo lah. Saya akan sedikit meranah yang paling bahaya menurut kami kan, ya menurut saya dan mungkin sebagian orang yang bersama saya, bahwa ada berita itu Israel menyerang ke Iran dan lalu sebaliknya, dan Israel juga saya pernah mendengar pernah akan mengancam Indonesia manakala Indonesia itu cawe-cawe dalam membantu Palestina, ya, manakala Indonesia cawe-cawe dalam membantu Palestina. Sementara orang yang ya kulak diana dolcere, artinya kulak diana dolcere itu tidak melihat langsung dari dekat. Bangsa Indonesia ini mayoritas adalah beragama Islam. Karena Indonesia itu mayoritas Islam, sehingga ukhuwah Islamiyahnya ya bangkit dan lalu berlomba-lomba membantu Palestina sampai dengan ngemis-ngemis itu, sampai di YouTube, sampai di ya saya sendiri ya apa sih kaitannya gitu. Artinya bangsa ini juga belum sempurna, belum bisa membentuk yang taruhlah gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo. Loh kok kita cawe-cawe ibaratnya membantu ke sana. Lah apakah kita itu mohon maaf sudah betul-betul berlebih, dan keikhlasannya dalam membantu itu sudah sungguh-sungguh yang saya maksud. Karena di satu sisi bangsa ini saja masih perlu bintal, pembinaan mental. Di satu sisi bangsa ini masih banyak yang belum ada kejelasan. Kalau istilah dulu kan zaman Pak Harto itu adalah ada pembinaan mental, ada BP7. BP7 ya badan intinya penghayatan dan pengamalan Pancasila lah. Kalau dulu seperti itulah. Mungkin ini juga lebih patut manakala dibiayai lagi, sebab segala sesuatu Jerbasuki Mowobeo, adanya BP7 dulu penyuluhan P4 sampai sebulan sekali atau 3 bulan sekali ini juga pakai biaya lah.
semestinya ini juga patut dianggarkan kembali menurut saya agar bangsa ini itu berjiwa besar kembali. Kalau sekarang kan berjiwa kecil menurut saya. Menurut saya itu berjiwa kecil, intinya manusia yang ngerti ini sandang bagus, pangan enak, senang-senang, popularitas ya, apapun alasannya tidak pegang duit ya memang mumet banget termasuk saya. Saya nggak pegang duit juga sangat pusing karena era kapitalisme tidak kapital yang dipersandingkan atau diimbangkan dengan sosial itu nyaris tidak ada sekarang sosial. Lah, apakah ini yang saya maksud topik besar Israel menyerang Iran dan sebaliknya saling serang itu akan merupakan topik besar awal atau ujung pangkal akan terjadinya perang dunia ketiga. Nah ini semestinya kita juga bagaimana nantinya yang saya maksud manakala terjadi perang dunia yang ketiga, posisi Indonesia akan seperti apa? Lah, saya akan sedikit mengambil topik ya. Kalau bangsa ini dulu itu dalam menghakimi lah, taruhlah kalau istilah kasarnya itu menghakimi. Mengapa saya mengatakan kata menghakimi itu adalah kasar? Karena wani-wani ini menungsa ngadili menungsa. Ini secara hukum batin ya. Artinya saya itu orang penghayat sehingga tahu persis manakala saya dulu basic saya adalah fakultas hukum. Ketika saya mau ke menjadi jaksa dan link saya jelas Parwoto Sudarman itu adiknya Menko Polkam Susilo Sudarman. Saya ditawari untuk menjadi jaksa dan pada saat itu yang namanya surat sakti, istilah surat sakti itu sedang luar biasa lah. Artinya kalau ada surat dari pejabat ya saya langsung diterima. Namun satu sisi guru saya mengatakan wani-wani ini menungsa jaksani menungsa sehingga saya berhenti karena bot Allah apa Gusti artinya Botalo apa Gusti, kamu lebih berat langkah duniawi ya atau akhir hayat atau ukhrawi. Lah, saya kecenderungannya lebih berat kepada nasihat guru sehingga saya tidak meneruskan menjadi ngelamar jadi jaksa gitu intinya seperti itulah. Saya akan mengatakan bahwa leluhur kita itu punya sebuah unen-unen yang sangat sangat nyaris ibaratnya tidak ada yang menseterai. Kalau kita hayati itu sangat berkesan di hati dan di pemikiran, hati dan pikiran setiap orang. Artinya saya akan mengatakan bahwasanya leluhur kita punya uran-uran atau punya topik, punya saran dalam polemik apapun ya. Kalau kata Pak Kiai kan wasabir fil amri artinya segala sesuatu itu pakai musyawarah. Lah, ini seyogianya mumpung Indonesia masih ada harkat dan martabatnya setidaknya Indonesia itu masih ya ono ajine lah. Mengapa saya mengatakan anak ajine karena baru lepas Timur nggak tahu kalau besok Aceh terus Irian Jaya akan melepaskan diri juga nggak tahu. Artinya ini masih komponen negara yang besar mumpung masih ada harga dirinya secara umum. Kalau salah saya masih berharkat dan bermartabat, Pak Prabowo mungkin ada sedikit wibawa yang bisa melaju ke Palestina dan Israel. Leluhur kita ada mewaler yaitu hukum palimarna dan kata-kata palimarma ini sangat menyentuh hati. Artinya terasa enak terdengarnya dan lalu di pemikiran juga terasa enak dan lalu di hati juga terasa enak. Artinya akan menjelaskan untuk apa sih kamu pada berebut tanah sedangkan tanah itu kamu nggak bisa menciptakan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan tanah. Mungkin jangan kita membela salah satunya umpamanya Indonesia karena ukhuwah Islamiyah membela Palestina ya, lalu berbondong-bondong ngemis-ngemis ayo kita kirim ke sana gitulah. Dan nggak mungkin dong yang namanya ya saya sendiri kan kadang-kadang suka nge-share taruhlah donasi gitu loh. Nyatanya saya juga untuk beli rokok, nyatanya juga sebagiannya saya untuk beli bensin lah. Ini kan tidak mungkin orang talang sih orang teles, tidak mungkin utuh bantuan itu yang saya maksud tidak ada talang yang orang teles, nah, tidak ada talang yang tidak basah artinya seperti itu. Jadi untuk kali ini mencegah mungkin diantaranya adalah salah satu tindakan preventif Pak Prabowo Indonesia Andil menurut saya seyogianya tidak berlomba-lomba membantu kepada Palestina.
Lah, nanti kalau membantu ke Palestina, otomatis Israel juga akan mengkecam Indonesia. Kalau perlu mengutuk Indonesia. Lah, seyogianya Pak Prabowo itu membawa hukum Palimarma dengan dasar musyawarah mufakat ya. Sekali lagi, hukum Palimarma wis dibagi rata baik gebrak atau hukum Palimarma itu ya kamu ya punya tanah, ini ya punya tanah ya. Nanti niscaya di situ akan ada perasaan yang ya kalau kata-kata guru saya ini dicake mungkin saya sendiri juga sangat tersentuh dulu. Wani-wani ini menungsa pada rebutan tanah. Kapan kowe guli gawe? Kapan kowe guli tuku? Lah ini loh. Kata-kata yang demikian karena Pak Prabowo ini saya masih ada harkat dan martabatnya melaju ke sana dan lalu membawa hukum Palimarma. Dan ini pun dulu saya kalau nggak keliru, saya pernah membuat konten hukum Palimarma itulah yang akan bisa membuat damainya antara Israel dan Palestina. Saya rasa demikian. Terima kasih.